Selalu ada hikmah dan berkah di balik setiap ujian yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada umatnya. Pepatah itu pula agaknya menggambarkan kehidupan keluarga Haji Faisal, ayahanda almarhum Bibi Andriansyah. Di tengah perseteruannya dengan sang besan Dodi Sudrajat, tak hanya Haji Faisal, sang istri serta anak-anaknya pun semakin dikenal luas oleh masyarakat. Tak hanya itu, mereka pun mendapatkan rezeki bertubi-tubi, yakni tawaran job. Mulai dari endorse, bintang tamu TV dan podcast hingga bisnis. Lantas seperti apa Haji Faisal menanggapi melimpahnya rezeki di tengah permasalahan yang terjadi dengan sang besan? Seperti apa pula momen haru teringat akan almarhum Bibi saat membuat konten memasak masakan favorit sang putra bersama Ria Ricis. Di sisi lain, sang cucu Galaskai kini tumbuh semakin aktif dan menggemaskan. Lantas seperti apa Haji Faisal melihat kedekatan Gala dengan kekasih Fuji, Thorik Halilintar? Sementara itu, seperti apa Marisha Icha menanggapi kedekatan dirinya dengan Fadly Faisal? Benarkah ia khawatir hal tersebut justru akan merusak kedekatannya dengan Haji Faisal dan sang istri yang sudah ia anggap sebagai orang tua sendiri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perselisihan antara Haji Faisal dan Dodi Sudrajat hingga kini memang masih terus menjadi perbincangan panas di tengah publik. Mulai dari hak perwalian Gala hingga pemindahan makam almarhumah Vanessa Angel belum juga menemui titik temu bagi kedua belah pihak. Namun siapa sangka di balik permasalahan demi permasalahan yang menerpa, Haji Faisal juga merasakan berkah yang luar biasa. Namanya kini semakin dikenal luas oleh masyarakat, bahkan perlahan demi perlahan menjajaki dunia entertain. Tak hanya anak-anak mereka, Haji Faisal dan sang istri Zuhrianti pun kini semakin banyak kebanjiran job. Mulai dari tawaran bintang tamu televisi dan juga podcast, endorse, hingga kesibukan berbagai pekerjaan lainnya, termasuk mengurus bisnis. Lantas seperti apa tanggapan Haji Faisal atas rezeki yang diberikan kepada dirinya dan keluarga tersebut? Benarkah saking banyaknya tawaran sampai membuat dirinya kewalahan? Alhamdulillah, syukur banget, udah laris, alhamdulillah. Berkat netizen ya, dan rasanya alhamdulillah bagus. Kegiatan saya banyak sekali hari ini, sehingga toko aja saya hari ini enggak. Oh iya, kan pagi nggak ke toko. Iya, seharusnya saya tadi pagi. Terbengkalai kan pagi. Terbengkalai sih enggak, tapi gara-gara kesibukan lain ya memang pecah konsentrasi. Sekarang udah mulai semuanya. Dari produk-produk apa mungkin? Lebih banyak apa? Baju-baju kerudung, kan omah kerudungan, baju syar'i kayak gitu-gitu, kapelan sama papa. Selama ini sih nggak kerepotan yang gimana banget sih. Cuma emang sekarang emang lagi full aja. Alhamdulillah, dan terima kasih sekali kepada masyarakat, kepada para netizen yang sudah mendukung kami. Mudah-mudahan perjuangan ini tidak sia-sia. Baru-baru ini Haji Faisal pun menuai kehebohan warganet lantaran berkolaborasi membuat konten bersama ratu YouTuber tanah air Ria Ricis. Kepada tim Intens Investigasi, ia pun mengaku senang akan sambutan hangat yang diberikan oleh Ricis terhadapnya. Pada momen itu, Haji Faisal berkolaborasi membuat kreasi masakan yakni rendang kambing,
yang merupakan favorit almarhum Bibi Andriansyah semasa hidupnya. Lantas benarkah hal tersebut sempat membuat Haji Faisal merasa haru karena teringat akan sang putra yang kini telah pergi untuk selama-lamanya? Saya diajak oleh anak saya ke situ. Kabarnya anak saya dihubungi oleh Ricis kemarin. Ya di situ kemarin bikin masakan rendang kambing. Kemarin situ daging kambing. Ya bikin rendang kambing kemarin. Situ. Rendang kambing itu kesukaan almarhum apa kesukaan? Betul kesukaan. Dia kesukaan almarhum banget. Orangnya sangat baik. Dia masih muda banget, dan terus orangnya kayaknya gampang deh menyesuaikan diri. Saya selaku orang tua ya, jadi kedatangan saya di situ sungguh hangat sambutannya. Dan juga saya sempat ketemu sama orang tuanya kemarin, sama ibunya, baik dan suaminya. Ya, saya sempat juga bermain-main di situ. Saya belum pernah bertemu dengan Ricis. Jadi kemarin dibilang mengingatkan enggak juga sih. Soalnya kenapa? Karena kebetulan di situ saya sudah asik-asik aja. Cuman karena besok kan hari ulang tahunnya, memang kami sempat berpikir kita mau bikin apa selain kita pergi ke makam tanggal 26. Mau bikin apa? Nah, saya memang diundang nih Pak, katanya buat masakan gulai kambing. Jadi bagaimana kalau kita masakkan situ? Ya oke. Obrolan di luar konteks kemarin sangat banyak, ya kemana-mana. Namun intinya situasi saat sekarang lah ya, situasi perkembangan ya baik anak saya ataupun perkembangan persoalan saya. Dia memberi dukungan kemarin, ya beri dukungan, support agar selalu kalau kita memperjuangkan niat baik, ya niat tulus, ya kita harus total berjuang katanya. Di sisi lain, seperti apa Haji Faisal melihat kedekatan Galaskai dengan kekasih putrinya, Thorik Halilintar? Bagaimana pula Fuji dan Thorik melepas rasa rindu di saat kini tengah menjalani hubungan jarak jauh? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Tak hanya dalam bentuk pundi-pundi materi, rejeki yang datang kepada keluarga Haji Faisal juga berupa kasih sayang dari begitu banyak orang. Termasuk kepada Galaskai, putra almarhum Vanessa dan Bibi yang kini tinggal bersama mereka. Salah satunya oleh Thorik Halilintar, kekasih Fujianti Utami Putri yang semakin hari semakin menjalin kedekatan dengan Galaskai. Belum lama ini, Thorik pun datang bersilaturahmi ke kediaman Haji Faisal sekaligus bertemu dengan Gala. Kepada keponakan Fuji itu, Thorik pun membawakan hadiah berupa boneka berukuran besar. Bahkan saat melihat Thorik datang, Gala pun langsung antusias menyambut dan memanggil-manggil Thorik. Tak hanya itu, selama di sana, Thorik pun juga dengan penuh kasih sayang menemani Gala, bahkan memandikannya saat Haji Faisal belum sampai di rumah. Saking akrabnya, saat Thorik hendak pulang, Gala pun merengek memintanya untuk tidak pergi. Ya Allah, diambil toiknya sama Gala. Uti. Toiknya diambil nih. Utinya di luar. Ayangnya diambil nih. Uti. Tabrak Ai, jangan ditabrak dong. Aku tabrak. Ditabrak.
Kenapa bawa kayak gitu sih? Sama si Torik, sepertinya hubungan semakin hari memang semakin semakin dekat ya, semakin terus terangnya memang semakin dekat. Dia sudah menyangka anak-anak saya sebagai adiknya juga, dan pun juga dia sudah merasa hubungan itu udah semakin kental ya, semakin akrab lah ya. Dia bawa boneka juga, artinya kesukaan daripada si Gala. Dia penuhi, bahkan si Gala itu sendiri pun saya juga kaget nempel sama dia. Dia lebih akrab dan lebih dan nama itu tak asing di mulutnya. Jadi kadang-kadang nggak ada Torik di sini pun juga manggil Om Tai katanya kalau lihat foto Om Tai. Memang iya. Jadi dia sampai ya monyong-monyong dia kemarin saya lihat dia waktu pulang, begitu nempel dia. Deket banget sampai maksudnya nempel banget, maksudnya kayak kemarin aja ngelihat si Torik pulang kan kayak sedih gitu dia. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful, I just can't hold it in. Kehadiran Torik di kediaman Haji Faisal memang sekaligus untuk menemani Gala lantaran Fuji tengah menjalani syuting film di kota Bogor, Jawa Barat. Ya, sebelum kedua orang tuanya, Fuji lebih dulu mendapatkan atensi masyarakat hingga kini namanya semakin dikenal dan kebanjiran banyak tawaran pekerjaan. Saking sibuknya, Fuji pun mau tidak mau harus menjalani long distance relationship alias LDR dengan Torik. I wanna know, what are you waiting? Lantas seperti apa cara mereka melepas kerinduan selama sementara waktu terpisah oleh jarak? Lalu bagaimana pula Haji Faisal melihat dukungan Torik atas karir sang putri? Taking this blindfold off to see. Fuji kan lagi syuting di Bogor. Bagi saya sih karena itu sifatnya tentu memberi support, memberi semangat. Ya tentu si Torik sudah berpengalaman ya, kalau memang ada yang bisa dia berikan sebagai petunjuk ataupun bimbingan agar apa yang dikerjakan itu lebih sukses. Saya sama si Torik ya kan otomatis si Torik ini kan punya keluarga besar juga. Apapun yang akan dia lakukan, apapun yang dia berikan kepada anak saya, tentu semuanya itu dia akan mempertaruhkan semuanya. Pastilah dia akan memberikan terbaik, pastilah dia akan menjaga. Saya yakin itu. Dia tidak akan tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang saya berikan. Dan kami anak saya juga sudah sangat percaya sama dia. 10 hari. Sejauh ini aku ngelihatnya kayak emang orang lagi jatuh cinta sih. We by the hand, let's forget our plans. Sementara itu, seperti apa Marisha Icha menanggapi kedekatan dirinya dengan Fadly Faisal? Benarkah ia khawatir hal tersebut justru akan merusak kedekatannya dengan Haji Faisal dan sang istri yang sudah ia anggap sebagai orang tua? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selain Fuji dan Torik, putra Haji Faisal yaitu Fadly kini tengah disorot oleh netizen atas kabar kedekatannya dengan Marisha Icha. Ya, potret kebersamaan keduanya dalam berbagai kesempatan sukses membuat banyak orang baper alias terbawa perasaan. Apalagi setelah Fadly dan Icha semakin lengket, bahkan kerap membuat postingan dengan panggilan ayang, semakin membuat warganet pun juga menggebu untuk menjodoh-jodohkan mereka. Ditemui oleh tim Intens Investigasi, Icha mengaku bahwa ia dan Fadly tidak dipungkiri memang menjalin kedekatan.
Namun semua itu hanya sebatas teman karena ia memang juga sangat dekat dengan seluruh anggota keluarga Haji Faisal. Lantas benarkah di balik kehebohan atas hubungan dirinya dan Fadli, Marisha Icha pun justru merasa khawatir lantaran dirinya tidak ingin merusak hubungan dengan Haji Faisal dan Dewi Zuriati yang sudah ia anggap sebagai orang tuanya sendiri. Cuma terlihat seperti pacaran. Cuma cocok aja, maksudnya cocok kita ngobrol cocok, terus nyambung. Fadli juga nggak kayak umurnya dia gitulah. Terus dia aku bangga aja sama seorang, nggak sama Fadli aja sih, sama semuanya. Nanti aku salah jawab nih. Aku malah lebih ke justru malah takut gitu kalau seandainya misalkan kedekatan aku sama Fadli terus jadi, kita kan nggak tahu. Aku juga nggak mau bilang iya, nggak mau bilang nggak tahu, nanti jodoh Tuhan yang menentukan. Terus kalau misalkan kedepannya gimana, justru yang aku khawatirkan Pak Faisal sama Bu Dewi kan udah bener-bener aku anggap udah kayak ibu aku sendiri. Bahkan kenyamanan aku, saya lebih nggak mau kehilangan Bu Dewi sama Pak Faisal. Kalau misalkan once saya ada misalkan ada sesuatu sama Fadli, Cuma digosip-gosipin aja, banyak kompor sana sini aja sebenarnya. Yang penting kan nggak ada berita negatif ya kayak. Itu yang paling penting, nggak ada yang miring-miringin dan nggak ada yang ngejelek-jelekin, alhamdulillah. Jadi beritanya bagus, ngedukung atau positive vibes gitu ya kita ambil semuanya aja. Kak Ica orang baik, Ai juga baik sih maksudnya, tapi aku ngeliatnya juga emang sama-sama emang udah deket dari dulu kan, jadi ya udah gitu. Dan kalau hubungan mereka aku nggak terlalu tahu sih. Dibilang deket emang deket, maksudnya di rumah juga Kak Ica deket sama yang lain gitu, maksudnya nggak sama Davebi aja kayak Davebi, sorry ya, sama Ai gitu, maksudnya sama Kak Frans juga deket. Hangatnya keluarga Haji Faisal tidak hanya dirasakan oleh Marisha Icha, namun juga begitu banyak orang yang dekat dengan mereka. Kasih sayang itu pula yang dirasakan oleh manajer Haji Faisal dan Ibu Dewi, Syifa Salma. Secara belak-belakan ia pun juga mengaku bahwa Haji Faisal dan Ibu Dewi bak menganggap dirinya sebagai anak sendiri dan memberikan begitu banyak perhatian. Bahkan kepada sang manajer, Haji Faisal dan Ibu Dewi memberikan perlakuan yang membuat haru di saat tengah jatuh sakit. Layaknya orang tua kepada anak, mereka terus menanyakan kabar hingga memberikan perhatian selama 24 jam. Baik banget, emang gimana ya, emang sosok orang tua banget sih. Sampai aku aja kayak kalau nggak ketemu tuh kangen. Aku tuh kerja sama mereka tuh bener-bener dianggap anak banget. Waktu itu aku sempat bed rest gitu kan. Iya bentar, ada bed rest, terus habis itu aku bener-bener kayak, Syifa kapan kesini, mama kangen, kayak gitu, kesepian, kayak gitu-gitu. Terus disemangatin, ayo sembuh, kayak gitu. Kalau misalnya aku salah gitu diomongin yang baik. Kalau buat endorse, ngebagi waktu buat gala, buat kue bawang itu emang bisa sih, mama maksudnya ngebagi waktunya emang. Walaupun udah oma-oma gitu ya, tapi emang bisa gitu loh ngebagi waktunya. Aku juga salut banget gitu. Endorse dapet, terus bikin ngurusin kue bawang dapet gitu, dan podcast kayak gitu-gitu juga kemana-mana. Ngurusin gala juga itu nomor 1 sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.